Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, sebelumnya ada yang tahu kapan berlangsungnya Hari Sumpah Pemuda itu? Ya, betul sekali. Jadi, peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dalam peristiwa tersebut telah menghasilkan Sumpah Pemuda. Kita tidak hanya harus mengetahui apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda, namun sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita juga perlu mengetahui makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri, terutama para pemuda-pemudi bangsa Indonesia seperti kalian ini. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi pada hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang peristiwa Sumpah Pemuda atau sejarah Sumpah Pemuda. Dan Ibu minta kalian, tolong kalian perhatikan dan nanti tolong kalian simpulkan apa yang ada di dalam video tersebut. Mengerti? Pemuda. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I dan dihadiri oleh organisasi pemuda, diantaranya Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamitinbon, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB, Lapangan Benteng. Dalam rapat tersebut terdapat uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat,
pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicaraan Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, anak harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga yaitu pada hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesisch Clubhuis Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Hasil putusan pokok-pokok pikiran tersebut atau isi Sumpah Pemuda tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, Ibu minta kalian simpulkan nilai apa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menyelesaikannya. Apakah sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu akan memilih satu orang perwakilan untuk membacakan hasil kesimpulan. Ibu mau Putri maju untuk membacakannya. Silakan Putri. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Putri tadi. Jadi nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, nilai persatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, setelah kalian mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada Sumpah Pemuda, selanjutnya nilai apa sih dari Sumpah Pemuda yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Ibu akan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada menghormati keragaman suku dan agama. Yang kedua, mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan. Yang keempat, menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Baiklah, kalian sudah mengetahui beberapa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, tadi kita sudah belajar mengenai sejarah dari Sumpah Pemuda. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pemuda bangsa Indonesia perlu dijaga selalu keutuhannya. Apalagi dengan zaman yang terus maju dan modern, di mana penjajahan dapat berlangsung di berbagai macam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk menyerap semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada, itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.